Fakultasidik MPA. Dari fraksi Gerindra, Dapil Jatim 2. Terima kasih Pak Ketua. Yang terhormat Bapak Menteri Agama beserta jajaran, rekan-rekan dari Komisi 8 yang saya muliakan. Kami ada beberapa pertanyaan, pertanyaan pendek-pendek saja, mudah-mudahan jawabannya yang panjang. Karena banyak orang terbalik, tanyanya 2 meter, jawabnya cuma 1 senti. Ini mana yang goblok nggak jelas. Kami pendek saja pertanyaannya, tapi nanti mau dijelaskan secara baik. Yang pertama di halaman 3 laporan Pak Menteri adalah di sini realisasi anggaran per 1 Januari sampai dengan 31 Agustus. Kalau dihitung bulan Pak, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 7 bulan. Kenapa begitu lama? Padahal nggak ada ibadah haji di tahun ini. Kok lama sekali buat laporan? Apa kurang jagoan buat laporannya atau kenapa? Yang kedua, di halaman 6, Pak. Di tabel 2, Pak. Di sini kami melihat bahwa ringkasan laporan penerimaan dan pengeluaran kas, Bapak menyebutkan ada saldo, Pak, 1,6 Pak miliar. Tapi nggak jelas digunakan untuk apa, Pak. Nggak ada penjelasannya, Pak. Ini Bapak gunakan untuk apa ini di halaman 6. Karena habis itu langsung Bapak cerita catatan atas laporan. Kami ingin mendengar bahwa uang itu dikembalikan kepada negara atau untuk kepentingan lain. Menurut saya digunakan kepentingan lain, Pak. Masih banyak yang bisa kita alokasikan ke sana. Di tabel 2 itu, Pak. Yang ketiga di halaman 7, Pak. Halaman 7 mohon dilihat 3 Charlie, 3C. Tidak memberangkatkan jemaah haji, jika kebijakan pemerintah Arab Saudi menyelenggarakan ibadah haji hanya untuk lingkup terbatas. Ini batasannya apa lingkup terbatas ini? Ini terbatas tapi nggak jelas batasnya, Bapak. Jadi mohon Bapak elaborasi sebenarnya, jadi kami tahu untuk menerjemahkan kalimat yang terbatas ini. Tambahan Pak di luar ini mengenai umroh, Pak. Kita tahu bahwa panjenengan tadi menjelaskan tambahan umroh usia 18 sampai dengan 50 tahun. Apa alasan Arab Saudi untuk menentukan umur ini? Padahal kalau pendekatan lansia itu pasti di atas 50 dong. Apa terus berarti tidak sehat di atas 50 juga tidak bisa menjawab barangkali. Mohon ini ada penjelasan dari Arab Saudi. Supaya yang diingat adalah jangan sampai secara psikologis bangsa Arab, orang Arab merasa Ka'bah itu miliknya, Nabawi itu miliknya, bukan bahwa itu adalah ketempatan karena Allah. Tapi milik ya kita milik orang Islam sedunia dong, sehingga ada hak-hak yang kita miliki untuk bertanya, hak yang kita miliki untuk menyarankan, hak yang kita miliki bahkan kalau nggak beres ya kita tegur dong negara Arab. Jangan Arab pasti lebih hebat dari kita, belum tentu sekali lagi. Ini perlu keberanian, Pak. Kenapa kok demikian? Tadi kalau pendekatan lansia. 18 juga kenapa? Bakal akil balik kalau orang laki sudah, maaf lah, umur 14 sudah bisa itu ngentu-ngentu itu. Iya kan? Yang terakhir Pak. Saya mendapat tugas melakukan jamaroh di akhir Oktober Pak. Ada 5 titik Pak. Jamaroh katanya singkatannya Jagong Masalah Umroh dan Haji. Saya lihat yang pertama adalah waktu tempat. Pendekatannya Pak, di setiap kabupaten dipilih 1 titik Pak. Sehingga kalau kami 2 kabupaten, 2 titik, ditambah kotanya 2 titik, jadi 4 titik. Pertanyaan saya kenapa hanya 4 titik? Kan itu sangat bermanfaat. Yang kedua undangan, jangan-jangan Kementerian Agama nggak sampai memonitor siapa yang diundang. Jangan-jangan Paijo, Paimin yang nggak jelas. Mesti orang yang diundang karena jumlahnya, bayangkan sak kabupaten cuma diambil 100. Sedangkan yang diundang Paijo Paimin juga nggak punya multiply efek Pak. Sehingga saran kami yang diundang tegaskan kepada Kakenak di kabupaten kota, orang-orang Thomas Toga dulu aja. Imam masjid misalnya, punya efek. Guru-guru ngaji misalnya, punya efek Pak, guru madin. Tapi kalau orang yang mohon maaf, bukan ngenyek siapa-siapa. Tapi kalau nggak punya multiply efek kan sayang Pak. Bapak punya kemampuan hanya 100 orang, pulang ditinggal tidur Pak.
Coba kalau Bapak pilih, Bapak tegaskan dari sini, yang diundang adalah Toga, Thomas, dan sebagainya. Kalau perlu namanya dikirim ke sini, di cross check. Kami agak heran, waktu dikenalkan bahwa saya anggota DPR itu enggak ngerti. Jangan-jangan tukang bakso anggota DPR RI ini. Karena tadi, maaf bukan ngenyek sekali, bukan ngenyek sekali. Mungkin levelnya perlu panjenengan lihat. Nanti ada masanya setelah Toga Thomas mungkin di level bawahnya. Apakah tugas kami di DPR RI atau diserahkan ada DPRD kabupaten dan kota. Hingga ada kesinambungan Pak. Kemudian jumlahnya 100 orang, saya maklum karena musim pandemi. Lajeng undangan tadi sudah kami, pembicara Pak sangat bagus. Waktu itu saya dari DPR RI Komisi 8 ditambah lagi yang dari Kanwil Pak. Kalau beliau berhalangan masih menyuruh stafnya atau sampai Kakanak. Karena mereka berpengetahuan tentang ini. Kalau tidak nggak nyambung Pak. Tolong ini menjadi perhatian karena sangat bagus. Yang ketiga Pak. Ada saya diundang bicara juga penataran untuk para penatar. Ada 80 orang waktu itu. Katanya dia staf Kakanak atau KUA. Ini juga penting Pak. Ini yang saya katakan dia punya multiply effect tadi Pak. Sehingga mohon ini menjadi masukan bagi Bapak, karena anggota kami kan 54 orang Pak. Kalau ini Bapak bisa kirim ke daerah-daerah tadi, ya kan? Kami dibantu Pak, waktu itu hotel kalau nggak punya tidur di hotel disilakan, bahkan pesawat pun dibantu. Ini adalah meringankan kita, tapi sekaligus punya efek yang multiply. Apalagi pembicaraan hari ini ada kebijakan di tahun 2021 yang kita kaitkan bagaimana kebijakan di 2020 ini. Yang terakhir Pak, mohon izin bahwa kami di daerah selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan kebijakan Bapak. Oleh karena itu kebijakan yang kami terima kadang-kadang nggak cocok di daerah, agak bukan dimanipulasi, demi Allah bukan Pak. Tapi akan kita selaraskan dengan pengetahuan mereka. Lebih contoh aja, kalau mereka bertanya kenapa sih kok Pak Menteri sekian bulan lalu bicara soal orang cingkrang kah, orang yang milenial, itu kami modifikasi sedikit agar mereka bisa terima dengan baik. Karena saya yakin tujuan Kementerian Agama untuk seluruh masyarakat Indonesia adalah untuk kebaikan kemaslahatan umat. Itu Pak, kami izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terakhir